Baik, terima kasih. Saya Pastor Kosman Parniatan Sianturi, OSC. Saya dari Ordo Salib Suci yang pusatnya adalah di Kota Bandung. Sebenarnya kalau melihat kembali perjalanan pelayanan saya mengawali pelayanan sebagai diakon di Pulau Nias, lalu melanjutkannya di sana sampai 12 tahun. Di sana saya melayani sebagai pastor rekan di paroki, merangkap dengan komisi kepemudaan dan sebagai dosen di Sekolah Tinggi Pastoral. Lalu kemudian tahun 2010 saya diangkat menjadi rektor dari Sekolah Tinggi Pastoral di Gunung Stoli, Kuskupan Sibolga. Lalu kemudian perjalanan pelayanan saya dilanjutkan dengan tugas yang baru, yakni di Kuskupan Agung Medan. Di sana saya selama 5 tahun melayani di komisi keluarga. Bagi saya ini sebuah pelayanan yang sangat berbeda karena membutuhkan selain wawasan dan pengetahuan, tetapi juga inisiatif untuk bisa membantu keluarga-keluarga berkembang. Lalu kemudian dari Medan saya mendapat tugas perutusan baru, yakni untuk berkarya di Crozier Global Development Office di Amerika, tepatnya di kota Phoenix, Arizona. Dan di sana saya selama 5 tahun mencoba melihat gereja dalam perspektif yang lebih luas, tetapi terutama terkait dengan penggalangan dana untuk mendukung misi dari OSC, terutama yang paling besar kebutuhannya adalah di Kongo, Afrika, di mana kita tahu ini negara yang salah satu negara yang paling miskin di dunia, dan kita mencoba mendukung pertumbuhan gereja dan juga pertumbuhan ordo di sana dengan mengumpulkan donasi-donasi untuk pembangunan beberapa proyek ordo, dan tentu juga untuk mendukung misi dari OSC di Kuskupan Agats di Asmat. Ini juga termasuk salah satu daerah yang bisa dikatakan membutuhkan support yang besar dari gereja dan juga dari ordo. Baik, pada bulan Juni tahun 2024 saya memulai perutusan baru, sebenarnya kembali ke rumah karena kami dulu menjalani pendidikan di Kuskupan Bandung ini sebagai Crozier, sebagai OSC. Lalu bulan Juli kemarin saya resmi ditempatkan di sini untuk melayani sebagai pastor rekan. Tetapi memang ini juga sebagai kesempatan bagi saya yang lama berkecimpung di luar pelayanan parokial, untuk belajar, untuk mengenal, memahami, dan juga ikut dalam ritme pastoral di katedral ini. Tahun lalu, tahun 2025, tepatnya pada bulan Agustus, saya menerima tugas perutusan menjadi pastor paroki di katedral ini. Bagi saya ini sebuah tantangan yang luar biasa, karena pertama ini menjadi pengalaman pertama bagi saya sebagai pastor paroki di gereja yang besar dan salah satu gereja yang paling sibuk di Kuskupan Bandung ini. Tentu kita tahu bahwa seperti gereja-gereja tua di kota, itu biasanya dia nuansanya menjadi semacam city church. Jadi ini city church artinya menjadi rumah doa bagi begitu banyak orang yang datang untuk merayakan sakramen, untuk berdoa, untuk konseling, dan segala macam. Bagi saya ini tantangan yang luar biasa, ya. Setiap weekend kami di sini melayani sekitar 3.000 sampai 5.000 umat dalam perayaan Ekaristi, dan banyak dari antara mereka adalah umat yang datang dari paroki lain di Kota Bandung. Tetapi tidak jarang bahwa ada begitu banyak juga umat yang datang dari kuskupan lain, dari pulau yang lain, ya, yang mungkin datang ke sini dalam kunjungan sebagai wisatawan atau berkunjung kepada keluarga. Jadi di sini kita sering hanya berjumpa orang sekali, lalu habis itu hilang, nanti datang lagi orang lain. Bagi saya ini sangat menantang, ya, di katedral ini. Ya, saat ini kita tahu bahwa segala hal itu nampaknya digitalisasi, ya. Artinya mau tidak mau gereja juga harus ikut ambil bagian
di dalam kultur modern seperti sekarang. Saya melayani juga di Komsos Keuskupan Bandung. Saya sebagai Ketua Komsos mulai Januari tahun 2025 hingga saat ini juga masih berjalan. Dan kita mencoba ikut aktif mewarnai media sosial dengan pewartaan-pewartaan. Komsos Bandung sendiri terlibat dalam beberapa bidang, misalnya media cetak dengan majalah komunikasi, dan juga untuk digital kita punya channel YouTube dengan beragam macam program yang ada di sana. Selain renungan-renungan, ada juga pembinaan umat, ada juga program untuk psikologi, ada juga program untuk budaya, ada juga program untuk kesehatan. Dan saya pikir ini salah satu usaha dari gereja untuk ikut ambil bagian ya dalam katakanlah pewartaan, tetapi tidak hanya semata-mata berbicara tentang iman, tetapi hal-hal yang penting yang kiranya perlu bagi orang untuk membekali diri, terutama di zaman seperti sekarang ini. Komsos Bandung sendiri saya kira termasuk salah satu komsos yang cukup aktif di dalam pelayanan, baik itu di media digital maupun media cetak. Dan kita berusaha untuk sungguh-sungguh agar program-program yang kita rancang memang ini menjadi sebuah jawaban dari kebutuhan umat. Tentu referensi kami untuk merancang sebuah program adalah percakapan dengan umat, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rindukan. Walaupun kadang-kadang kami tidak selalu bisa memenuhi apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Dan kami juga bekerja sama dengan banyak lembaga dalam program-program digital ini, misalnya dengan Rumah Sakit Borromeus Group, dengan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, dengan sekolah-sekolah kita, dan juga organisasi-organisasi profesi, dokter, psikolog, semuanya kita ajak untuk ikut dalam gerakan bersama, memberikan edukasi, dan juga membantu apa yang menjadi problem-problem yang ada di tengah-tengah umat. Dan termasuk juga kita banyak berbicara tentang kehidupan keluarga, bahkan kita berusaha melalui konten-konten kita, ya baik itu misalnya yang pendek, yang lucu maupun yang serius, tapi kita berusaha untuk mengedukasi umat terutama tentang kehidupan berkeluarga. Kita menghadirkan narasumber dari banyak tempat untuk program ini juga. Nah, sekarang ini kan kalau saya melihat itu umat tahu banyak tapi dangkal. Ya, karena mungkin itu pola dari TikTok yang short segala macam, 1 menit, 2 menit, tapi sering bahwa itu tidak mendalam. Dan bisa kita bayangkan misalnya ketika pemahaman kita katakanlah tahu banyak tapi dangkal, ini tidak akan menuntun kita kepada penghayatan iman kita. Maka sebenarnya konten-konten di TikTok itu mungkin membantu, atau di media sosial lain itu membantu, tetapi interaksi dan kehadiran dan percakapan dengan umat ini juga perlu menjadi sebuah concern dalam pastoral kita. Ya, kita tahu bahwa saat sekarang orang begitu sibuk, kadang-kadang kita terlalu sibuk, dan kesibukan kita tidak membangun sebuah interaksi, atau dalam konteks hidup menggereja, saya katakan bahwa ini tidak membangun koinonia di antara kita. Ya, maka perlu interaksi, bertemu satu sama lain, punya waktu untuk berbicara, punya waktu untuk bersharing pengalaman. Ini tetap menjadi sebuah opsi yang terbaik. Ya. Nah, saya masih baru menjadi pastor paroki. Jadi mungkin masih, kalau orang bilang itu masih gaspol gitu ya. Jadi saya masih menikmati kebersamaan dengan umat, tantangan, hal-hal yang baru yang perlu saya pelajari. Tetapi bagi saya pribadi sebagai seorang anggota dari Ordo Salib Suci, kita punya satu katakanlah prinsip bahwa kerasulan yang pertama dan utama kami itu sebenarnya bukan pastoral bersama umat, tetapi kerasulan yang pertama dan utama adalah hidup bersama di komunitas. Maka misalnya bagi saya percakapan di meja makan itu, ketika kita bisa sharing, kita bisa mengungkapkan apa yang di hati kita bersama dengan para konfrater atau para pastor yang lain, ini menjadi sebuah proses penyembuhan dan peneguhan bagi saya.
selama ini saya tidak merasa atau mungkin masih belum merasa butuh untuk katakan momen atau tempat tertentu untuk semacam refreshing, tetapi saya merasa apa yang ada di komunitas saya, rekan-rekan imam yang ada di sana, itu bagi saya ini adalah rumah penyembuhan yang paling utama. Kita juga berusaha di komunitas katedral ini agar komunitas kita itu bisa dikatakan semacam healing community. Jadi healing community artinya kita bisa menerima kekurangan, kita bisa mengampuni, kita juga bisa memahami setiap konfrater atau pastor dengan segala aspek pelayanannya. Jadi kami berusaha untuk membangun sebuah komunitas yang adalah tempat sukacita bagi kami. Lalu dari sukacita di komunitas, dari sanalah pelayanan kami mengalir, dan saya pikir banyak juga umat memberi kesaksian bahwa pelayanan kita di sini itu baik dan diapresiasi oleh banyak umat. Dan harus saya katakan bahwa itu mengalir dari sebuah kehidupan bersama di komunitas pastoran di mana kita satu sama lain saling mendukung. Saat ini tempat yang paling nyaman bagi saya adalah balai kota yang ada di depan sana, tetangga dari katedral ini. Kenapa menjadi tempat yang paling nyaman? Karena itu ada sebuah semacam trotoar, panjangnya itu 1,2 km. Pagi-pagi, misalnya kalau saya tidak mimpin misa pagi, saya sering jalan kaki di sana, jalan kaki 1 jam 15 menit, dan itu sangat menyegarkan. Sampai sekarang itu masih menjadi tempat favorit saya, terutama pagi-pagi ketika saya misalnya jalan kaki atau berolahraga gitu. Saya akan memilih kata dinamis untuk menggambarkan umat di Katedral Bandung ini. Pertama, seperti saya katakan tadi, orang-orang yang datang ke Katedral Bandung ini 3.000 sampai 4.500 orang setiap weekend itu, sebagian besar mereka tidak saling mengenal. Jadi ini juga sebenarnya berpengaruh terhadap perasaan sebagai satu paroki di antara umat katedral ini. Mereka juga menjadi sangat dinamis, biasa seperti masyarakat urban di perkotaan, mereka bisa pergi ke sana kemari, sekian lama pergi lalu kembali. Tetapi saya melihat ini menjadi sebuah tantangan juga bagi kami. Sekarang kami mencoba menjadikan lingkungan itu sebagai tempat di mana persaudaraan antar sesama Katolik itu sungguh-sungguh bisa dibangun. Harapan kami ke depan adalah lingkungan-lingkungan itu sungguh-sungguh menjadi komunitas basis di mana umat bisa merasakan persaudaraan ya di antara saudara-saudari yang Katolik, bisa merasakan dukungan, bisa juga merasakan kekayaan iman. Nah, saya pikir ini juga kondisi yang hampir sama di seluruh gereja kota, terutama ketika kita berbicara sebagai gereja katedral. Tahun 2025 yang lalu, fokus pastoral dari Keuskupan Bandung itu tentang ekologi. Tentu ada banyak hal sebenarnya yang telah kita lakukan selain semacam advokasi ataupun katekese, baik di lingkungan maupun di komunitas-komunitas kategorial, tetapi kita juga mendorong umat untuk sungguh-sungguh bisa menghayati atau melakukan pertobatan ekologis itu di lingkungan masing-masing. Kita ada banyak kegiatan di mana kita berkolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama mereka yang concern tentang bagaimana mengolah sampah. Lalu dari mereka kita bisa belajar bagaimana pada akhirnya kita didorong sebagai umat beriman untuk juga semakin mencintai lingkungan hidup kita. Kita juga menggerakkan beberapa kelompok-kelompok kategorial untuk ikut misalnya ambil bagian dengan kelompok-kelompok tertentu menanam pohon, membersihkan tempat ini bersama dengan para anggota polisi yang juga adalah tetangga kita dan juga dengan pemerintah daerah. Ya memang tetap ini saya pikir masih perjuangan kita semua sampai kapanpun untuk sungguh-sungguh lebih mencintai lingkungan kita. Karena bagi saya mencintai lingkungan pertama-tama ini bukan masalah gerakan, tapi ini adalah semacam gaya hidup. Ini adalah sebagai bagian dari iman kita, di mana kita menghargai apa yang baik yang telah diciptakan oleh Allah. Gitu.
Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Hidup TV yang datang ke gereja yang bagus, yang indah ini. Dan gereja ini adalah sebuah oase di tengah hiruk pikuk kota. Di tempat ini ada orang datang berdoa atau hanya sekedar untuk hening, sekedar duduk. Dan di samping sana juga ada Gua Maria yang tidak jarang dikunjungi orang bahkan sampai tengah malam. Harapan kita adalah bahwa gereja katedral ini seperti apa yang tertulis di atas, datanglah kepadaku kamu semua yang letih dan berbeban. Kita mencoba menghayati ini dengan menjadi gereja yang terbuka, gereja yang welcome, gereja yang ramah kepada siapapun yang datang di tempat ini.